Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang saya cintai, saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan karunia dan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban yang terberat dilaksanakan oleh orang-orang munafik, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah. Kenapa berat? Karena begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dikatakan bahwa orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah maka sama seperti orang yang melaksanakan salat sunnah semalam suntuk. Tentu ini semuanya tidak akan terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita mensyukuri hal ini karena Allah mengizinkan hal-hal yang baik pada diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Ini tentunya juga sesuai dengan pilihan kita, kudrat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan pahala karena pilihan baik ini, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala karena kita mampu memilih menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat terbesar yang kita rasakan adalah nikmat kemerdekaan. Beberapa waktu yang lalu, bahkan semalam, ya, saya sendiri bersama warga di lingkungan itu melaksanakan acara tasyakur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tentu nikmat kemerdekaan adalah nikmat yang besar, ya, bagi kita bangsa Indonesia yang harus kita syukuri. Yang apabila kita tidak mensyukurinya, Allah Subhanahu wa taala akan mengancam dengan siksaan yang pedih. Inna azabi lasyadid. Di usia ke-77 ini bukan berarti bangsa Indonesia akan terbebas dari berbagai gangguan dan rongrongan. Rongrongan dan gangguan itu akan terus ada karena sebagaimana dikatakan likulli ni'matin mahsud, setiap nikmat itu pasti ada yang mahsud, ya. Likulli ni'mah mahsud, ada orang yang iri terhadap nikmat tersebut. Nikmat kemerdekaan di mana kita merasakan nyaman hidup berbangsa bernegara, kita merasakan nyamannya beribadah, bermasyarakat, berkeluarga, pasti ada orang yang iri terhadap nikmat ini. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau masuk Madinah, dua suku terbesar di Madinah, yakni suku Aus dan Khazraj, itu bisa dipersatukan, ya. Bisa dipersatukan. Padahal sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah, mereka itu adalah dua suku yang tidak pernah akur. Selalu ada alasan mereka untuk saling berselisih, untuk saling berperang, untuk saling memperebutkan pengaruh. Ini juga tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini bangsa Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraidah, di mana kedua bangsa benalu ini selalu mengambil keuntungan dalam setiap perselisihan yang terjadi, ya, di masyarakat pribumi. Karena bagaimanapun mereka mengambil keuntungan baik secara ekonomi, secara politis. Mereka tidak bisa jualan senjata kalau tidak ada yang berperang. Makanya mereka terus, ya, memprovokasi agar dua suku besar ini, yakni suku Aus dan Khazraj, senantiasa berselisih. Namun begitu Islam datang, Aus dan Khazraj dipersatukan oleh kalimatul Islam. Mereka hidup nyaman, berdampingan, ketika berkumpul laksana satu keluarga, ya, berkumpul bersengkrama
seolah-olah tidak pernah terjadi perselisihan di antara mereka. Hal inilah yang membuat orang Yahudi merasa tidak nyaman dan selalu mencari alasan bagaimana agar mereka berselisih. Tersebutlah salah satu tokoh Yahudi, Syais bin Qais, ya, yang kemudian dia mengutus salah seorang pemuda dari bangsa Yahudi itu sendiri untuk masuk ke tengah-tengah komunitas Aus dan Khazraj yang mereka sedang duduk bersama-sama bercengkrama dalam kebersamaan. Kemudian pemuda ini bercerita banyak tentang masa lalu. Uzkur kaza. Kalian sekarang enak ya duduk manis, padahal dulu kalian itu begini gitu kan. Jadi diungkit-ungkit kembali, ya. Kemudian dibesar-besarkan juga fanatisme golongan, sehingga bangsa Aws kembali muncul egonya. Iya, kita kan lebih bagus daripada Khazraj. Pun demikian, suku Khazraj dibangkit-bangkitkan sentimen kesukuannya. Hampir saja karena provokasi para pemuda ini, suku Aus dan Khazraj menghunus pedang, ya, menghunus pedang. Dan mereka pulang ke rumah mengambil senjata. Alhamdulillah hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul hadir ke tengah-tengah para sahabat dari suku Aus dan Khazraj dan mengingatkan, ya ma'syarul muslimin, Allah. Hei sekalian kaum muslimin. Rasul tidak memanggil hei Aus Khazraj, tidak. Karena begitu mereka sudah menjadi muslim, maka hilanglah identitas kesukuannya. Mereka melebur menjadi satu komunitas, ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, bersaudara. Ya ma'syarul muslimin, Allah, ingatlah kepada Allah. Abi da'wal jahiliyati tad'un. Kenapa kalian saling memanggil dengan da'wal jahiliyah? Panggilan-panggilan yang dulu kalian lakukan di masa jahiliyah. Apakah kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kalian beriman? Apakah kalian kemudian kembali berpecah belah setelah Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kalian? Mendengar pengingat dari Rasul, disampaikan oleh Rasul dengan menyebut nama Allah dan menyebutkan betapa besarnya nikmat dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, suku Aus dan Khazraj kemudian tersadar, ya. Kemudian mereka kembali menjadi baik. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha ila akhiril ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan mentadabburi salah satu surat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lewat para utusan, yakni surat At-Tin, ya. Baik, terima kasih. Untuk memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tilawahnya, mari bersama-sama kita bacakan surat At-Tin, ya. Saya baca, Bapak Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun.
fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Baik. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah pertama dengan atin dan zaitun, yang kedua turi sinin, yang ketiga wa hadzal baladil amin. Kebiasaan Allah apabila akan memberikan penekanan terhadap sesuatu itu diawali dengan sumpah. Bersumpah dengan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kelebihan dari yang lainnya. Pertama, di sini Allah bersumpah dengan atin dan az-zaitun. Atin dan az-zaitun adalah dua tumbuhan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan kita, baik untuk kesehatan ya, dan lain sebagainya, buah atin dan az-zaitun. Nah, atin dan az-zaitun ini lebih banyak tumbuh subur di Palestina. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan atin dan az-zaitun, memberikan penegasan kepada kita bahwa kedua pohon ini adalah dua pohon yang diberkahi, yang banyak manfaatnya. Ya. Kemudian karena atin dan az-zaitun lebih banyak tumbuh subur di Palestina, Allah juga memberikan penegasan tentang bumi Palestina. Yang kedua, waturi sinin, tursinin. Di redaksi ayat lain Allah menyebutnya waturi sainaa, ya, tursina. Yang ketiga, wahadzal baladil amin, ini negeri al-amin yang aman. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini di Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang difahami dengan kata wahadzal baladil amin adalah kota Mekah. Wahadzal baladil amin, negeri Mekah yang amin, al-amin. Sebutan al-amin secara personal disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau al-amin, bisa dipercaya, jujur, tidak pernah berdusta, sehingga apapun yang disampaikannya pasti benar. Kemudian kata al-amin disematkan ke suatu negeri, wahadzal baladil amin, negeri Mekah, ya, kota Mekah, al-amin yang aman, dijamin penduduknya ada di dalam keamanan, tidak pernah dikocorkan darah di dalamnya secara zalim. Kalaupun terjadi pengocoran darah, maka akan langsung berakibat baik secara hukum ataupun secara sosial, ya. Wahadzal baladil amin. Bersumpah dengan tiga tempat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita, bukan hanya tentang mulianya ketiga tempat ini, tetapi juga mulia orang-orang yang ada di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang ada di dalamnya? Manusia yang paling mulia adalah para nabi dan para utusan, ya. Para nabi dan para utusan, mereka adalah manusia-manusia yang mulia yang ada di muka bumi. Pertama, wattini wazzaitun, bumi Palestina, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi di Palestina, dan Allah menjadikan bumi Palestina sebagai bumi yang diberkahi. Di sana ada masjid yang disucikan oleh seluruh umat manusia yang berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya, Masjidil Aqsa. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala
mengutus nabi terakhir dari Bani Israel, yakni Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kedua, wa Tursinin, Tursina, di mana Allah Subhanahu wa taala bermukalamah, langsung berbicara kepada nabi terpilih dari Bani Israel, yakni Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan yang ketiga, wa hadzal baladil amin, di mana di al-baladil amin, kata Mekah, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada nabi termulia, manusia termulia, nabi terakhir, bukan hanya sekadar untuk satu komunitas, tapi nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang la nabiyya ba'di, kata Rasul, tidak ada lagi nabi setelah aku, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga nabi ini ya adalah 3 dari 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Apa ulul azmi? Ulul azmi adalah gelar yang oleh Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada nabi khusus, 5 nabi yang disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 ayat terakhir. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kau sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul, para utusan yang memiliki azam. Azam itu adalah komitmen yang paling tinggi, di atas rata-rata. Ini dibuktikan dengan bagaimana keseriusan mereka berdakwah di tengah-tengah umat, dan bagaimana mereka sangat bersabar menghadapi tantangan dakwah pada masanya. Kelima nabi ini adalah pertama Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yang tidak pernah mengeluh kepada sesama manusia. Dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya pun Nuh. Ya. Satu dari 5 nabi yang menggunakan bahasa Arab. Nuh. Nauh. Apa artinya Nauh? Nah, itu meratap. Karena Nabi Nuh paling rajin meratap. Setiap malam dia meratap. Tapi meratapnya bukan kepada manusia. Meratapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia, apabila ketika dakwah, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam terkenal dengan ketegarannya, ya, terkenal dengan ketegarannya. Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara, kata Nabi Nuh. Ini diabadikan di dalam surat An-Nuh, ya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku mengajak kaumku lailan wa nahara, siang malam, falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi ajakanku itu tidak menambah kecuali mereka semakin kabur. Semakin diajak mereka semakin menjauh. Wa inni kullama da'atuhum litaghfira lahum, dan aku setiap kali mengajak mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutup telinganya, wastaghshaw thiyabahum, mereka menutupkan bajunya ke kepala, wastaghshaw wastakbaru istikbara, mereka semakin sombong, ya. Akhirnya apa? Begitu beratnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah, sampai diriwayatkan 3 hari Nabi Nuh hilang dari tengah-tengah keluarga. Keluarga mencari, ternyata beliau ditemukan di sebuah rumah kosong dalam kondisi terikat, ya, kondisi terikat. Itu karena diasingkan oleh kaumnya, karena kaumnya merasa tidak nyaman dengan dakwah yang dilancarkan, yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Yang terakhir Nabi Nuh kemudian, ya, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya juga, ya, membuat perahu, dan semua manusia pada saat itu ditenggelamkan. Allah melakukan refresh, sterilisasi terhadap manusia-manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di muka bumi ini secara keseluruhan tidak tertinggal kecuali orang-orang yang beriman. Pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bapaknya para nabi, ya, dikenal sebagai bapaknya para nabi karena para nabi-nabi itu banyak terlahir dari rahim istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada Nabi Ismail, Nabi Ishak, kemudian dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub, atau sebutan lain Israel. Dari Yakub inilah lahir keturunan Yakub atau Bani Israel, ya. Dan nabi-nabi setelah Nabi Yakub, mereka adalah keturunan dari beliau kecuali Syuaib, ya. Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu adalah nabi-nabi yang diutus dari Bani Israel. Kemudian
Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa alaihissalatu wassalam termasuk Nabi ulul azmi karena keseriusan beliau. Pertama, menyadarkan Bani Israel yang terjajah. Terjajahnya itu bukan waktu yang sebentar. Hampir 350 tahun Bani Israel dijajah oleh kaum Qibti, ya. Kaum Qibti di bawah pimpinan Firaun, ya. Nama pimpinannya Firaun. Nama kepemerintahannya Firaun. Ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak pernah merasa lemah, terus menyemangati Bani Israel dengan berbagai dinamikanya yang diperlihatkan oleh Bani Israel berupa sikap-sikap pembangkangan terhadap arahan-arahan dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Padahal Nabi Musa mengajaknya cuma satu, agar mereka bertauhid, yang dengan bertauhid itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemerdekaan kepada Bani Israel, agar Bani Israel itu menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemerdekaan kepada Bani Israel. Karena selama mereka membangkang Allah Subhanahu wa taala, selama manusia mempertuhankan sesama manusia, selama itu manusia ada di dalam penjajahan. Satu-satunya yang bisa membebaskan secara hakiki adalah apabila manusia bertauhid. Karena apabila bertauhid, tidak lagi merasa takut terhadap sesama manusia, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanggung jawab membebaskan dirinya, membebaskan keluarganya, membebaskan suku bangsanya, keturunannya dari penghambaan sesama manusia oleh sesama manusia. Ya, inilah yang dikobarkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. 350 tahun Bani Israel dijajah. Ya. Dan berikutnya adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa alaihissalatu wassalam diutus ke tengah-tengah Bani Israel juga untuk memperbaiki kekacauan di tengah-tengah Bani Israel yang dilakukan oleh, mohon maaf, para pemuka-pemuka Bani Israel. Banyak penyelewengan yang dilakukan oleh rahib-rahib, ya, oleh para pendeta-pendeta. Ya, mereka paling pandai menyuruh kebaikan kepada orang lain, sementara dirinya sendiri bukan orang baik. Artinya dia hanya pandai nyuruh kepada orang lain. Ya. Pun demikian, di antara kejelekan Bani Israel yang sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga, ya, mereka itu kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak suka melarang apabila terjadi kemungkaran di tengah-tengah mereka. Selama masih mendatangkan keuntungan secara materi, ya, para rahib-rahib itu membiarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa, ya, dengan pesan kasih sayangnya kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel agar kembali ke jalan yang lurus. Namun demikian Bani Israel nggak nyaman, ya, dengan diutusnya Nabi Isa. Akhirnya mereka ngejar Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ingin membunuhnya, sampai Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Dan yang terakhir dari 5 Nabi ulul azmi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita saksikan di dalam sejarah, ya, bagaimana ketabahan beliau berdakwah membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 tempat yang dimuliakan, ya. Atin Az-Zaitun, negeri Palestina yang diberkahi, kemudian Tur Sinai, ya, kemudian wahadzal baladil amin. Kemuliaan ketiga tempat ini ternyata tidak lepas juga dari 3 sosok manusia agung, ya, bahkan para nabi. Kalau Palestina bukan hanya sekedar Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kenapa lebih disebutkan tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya? Karena memang pada saat ini agama-agama yang ada di dunia itu lebih didominasi oleh manusia-manusia, ya, yang berpegang kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan kepada Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah masyarakat, sudah ada mereka yang berpegang kepada At-Taurah, berpegang kepada Al-Injil. Allah menyampaikan pesan, wahai kalian yang mengaku berpegang kepada At-Taurah, wahai kalian
yang mengaku berpegang kepada Al-Injil yang diturunkan kepada dua nabi utama. Ingatlah nabi besar yang ada di tengah-tengah kalian. Ya. Ta'alau ila kalimatin sawa. Kembalilah ke kalimatun sawa ya di antara kalian. Ya ini hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pesan Allah dengan sumpah ini apa muksambihnya gitu ya. Muksambih yang diberikan penekanan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan utamanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Dalam takwim ini adalah kondisi fisik ahsan yang paling bagus. Takwim ini adalah kondisi psikis ahsan yang paling bagus dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain ya, baik yang makhluk yang sifatnya zahir yang oleh para filsafat, ahli filsafat disebut sebagai hayawan ya, karena ada ihsas, ada berperasaan, ada indra ya, kelima indra. Manusialah yang ahsan, yang paling bagus. Ingat, karena manusia yang paling bagus ini, paling sempurna paling bagus ya. Manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kelebih bagusan manusia ini ya, membuat sebagian manusia sombong atas manusia yang lain. Inilah yang kemudian terjadinya penindasan antara satu manusia kepada manusia yang lain, satu komunitas kepada komunitas yang lain ya. Terjadi penindasan dari orang yang memiliki kelebihan. Biasanya yang menindas itu orang yang memiliki kelebihan. Terjadi penindasan dari orang kaya kepada orang miskin. Terjadi penindasan dari penguasa kepada rakyat yang lemah. Terjadi penindasan dari orang yang berilmu kepada orang-orang yang bodoh ya. Dari para cendekiawan, penindasan secara intelektual kepada orang-orang yang bodoh. Ini akan terjadi ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kalian merdeka dari itu semuanya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia-manusia pilihan di tempat-tempat pilihan. Ya. Manusia pilihan itu hanya ada di tempat pilihan. Pun demikian kita di akhir zaman, kalau kita ingin menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihlah tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ya. Masjid itu adalah tempat terbaik yang ada di muka bumi. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairul biqa ilallah masajiduha wa syarrul biqa ilallahi aswaquha. Sebaik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan masjid-masjidnya. Wasyurul biqa, dan sejelek-jelek tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Ya. Karenanya kalau ke masjid, yang nyaman-nyamanlah di masjid. Jangan hanya baru 5 menit harus sudah pengen keluar lagi. Sebaliknya kalau ke pasar, jangan lama-lama di pasar. Ke pasarlah secukupnya dan seperlunya. Ya. Loh, kenapa pasar oleh Rasulullah SAW disebutkan sebagai syarrul biqa, sejelek-jeleknya al-biqa, tempat ya? Karena di pasar sangat leluasa setan berkeluyuran, menggelincirkan umat manusia ya. Umat manusia itu kan banyak digelincirkan oleh tahta, harta ya, dan wanita nggak mau disebut wanita, mereka nyebutnya dengan cinta. Banyak manusia tergelincir dengan itu ya. Dan di pasar adalah sebagai sarana manusia bisa menguasai orang lain. Orang bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di pasar. Kemudian ada penguasa-penguasa itu banyak juga mereka menguasai suatu negara itu karena mereka menguasai pasar. Betul ya? Pun ini erat kaitannya dengan bagaimana seorang bisa menguasai yang lain ketika dia mampu mengendalikan wanita ya, wanita. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mau masuk pasar aja doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha kan.
wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, ini as'aluka khairu hadzal suq wa khairu ma fiha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan pasar ini dan kebaikan yang ada di dalamnya. Karena memang ada kebaikan ya di dalamnya dan kita meminta kebaikan. Wa a'udzubika min syarri hadzal suq wa syarri ma fihi, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan pasar ini dan kejelekan orang-orang yang di dalamnya. Ya. Nah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala enggak lama-lama di pasar tetapi nyaman-nyaman di masjid. Ya. Allah mengingatkan lewat pesan ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kapan manusia mulia? Dengan bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan fisik, apabila dia berpegang terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di tempat at-tin az-zaitun tumbuh subur, berpegang teguh kepada ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di mana Allah bermukalamah berbincang langsung kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam di Tur Sina, berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kepada nabi yang diutus di hadzal baladil amin. Ini berpegang kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Selama tidak berpegang kepada kitab Allah, ya, maka manusia, kelebihan manusia dalam takwim ini ya tidak berpengaruh ya. Tidak membuat manusia ini otomatis mulia. Karenanya Allah berfirman lanjutannya tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami rodadna, kembalikan manusia tersebut asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Kenapa dikembalikan ke tempat yang paling rendah? Ya, ketika mereka tidak berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, catatan yang ada di kitab ini ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim fitratan wa qasdan. Secara fitrah, secara penciptaannya, wa qasdan, dan secara tujuannya. Li'annahu la yujadu ahadun minal makhluqat ahsan min bani adam khalqah. Ya. Karena tidak ada satupun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus penciptaannya dibandingkan Bani Adam. Fal makhluqatul al-ardiyah kulluha duna Bani Adam fil khalqah. Seluruh makhluk yang tinggal di bumi itu dalam hal penciptaannya itu di bawah keturunan Adam alaihissalatu wassalam. Dan Allah Ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ke asfala safilin. Hadhihi riddah allati dzakaraha Allah azza wa jalla ta'ni anna Allah ta'ala yarudul insan asfala safilin khilqah. Maksud Allah Subhanahu wa taala kami kembalikan ke asfala safilin, yakni manusia dikembalikan dalam hal penciptaannya ke asfala safilin, derajat yang terendah. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 70, wa minkum may yuraddu ila arzalil umur. Di antara kalian ada yang dikembalikan ila arzalil umur, usia yang paling arzal, paling rendah. Ciptakan, terlahir, kemudian berkembang, remaja, dewasa, balagu asyuddah, sampai usia yang paling kuatnya arba'ina sanah, 40 tahun. Setelah itu tsumma radadnahu asfala safilin. Dalam hal penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kembali sampai ila arzalil umur, titik terendah ya di dalam kehidupan manusia. Yang tadinya kuat menjadi lemah. Yang tadinya sehat menjadi sakit-sakitan, kan begitu. Yang tadinya cerdas jadi pelupa. Ya. Bahkan ada juga orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan pada usia pikun ya. Dan pikun ini orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pikun itu tidak bisa diobati ya. Penyakit kata Rasulullah SAW, semua penyakit itu ada obatnya kecuali pikun ya. Kalau sudah pikun nggak bisa diobati ya. Makanya berusahalah
untuk tidak sampai pada usia pikun. Mati muda dong, bukan. Berusahalah untuk tidak pikun, ya. Karena itu kan penyakit. Bagaimana agar tidak sampai pada agar tidak pikun? Dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa dekat dengan Allah, orang yang menyibukkan hari-harinya dengan bacaan Al-Qur'an, orang yang selalu sholat tepat waktu, apalagi menyempurnakan dengan amalan-amalan sunnah, insya Allah sedikit sekali ya diuji dengan penyakit al-haram pikun. Ya. Kalaupun ada 1-2 itu sifatnya kasuistis. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman wa 'amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka adalah ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Ya. Terjemahan lain falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya pahala ghairu mamnun yang tidak bisa dibuat iri oleh orang lain, ya. Orang lain tidak bisa iri karena begitu besar pahalanya. Maksud dari ayat ke-6 illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun adalah pertama, makna bahwa manusia akan dikembalikan ke asfala safilin kecuali orang yang beriman. Manusia akan masuk ke dalam neraka kecuali orang yang beriman. Ya. Asfala safilin, derajat yang paling rendah di akhirat itu adalah orang yang dimasukkan ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka kecuali orang-orang yang beriman. Ini jadi jaminan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, gitu ya. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya memasukkan ke dalam neraka orang yang di dalam hatinya ada keimanan, semata-mata karena keadilannya dia tidak akan kekal di dalam neraka. Illal ladzina amanu, sehingga dia diangkat dari asfala safilin. Yang kedua, orang ketika hidup ya dan dia memelihara keimanannya dengan kebiasaan-kebiasaan amal soleh, rajin sholat, ya, rajin thalabul ilmi, rajin datang ke masjid, sehingga orang-orang di sekitarnya, tempat yang didatanginya mencatat dia sebagai orang soleh, gitu ya. Orang-orang di sekitarnya mencatat dia sebagai orang yang soleh. Tempat yang dikunjunginya mencatat dia sebagai orang soleh. Loh, kok tempat yang dikunjunginya mencatat sebagai orang soleh? Iya, karena di hari kiamat semuanya akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya akan menjadi saksi, ya. Bahkan tempat waktu yang kita pergunakan itu akan menjadi saksi tentang apa yang kita lakukan. Kalau kita soleh, tempat waktu akan menjadi saksi bahwa kita adalah orang soleh. Pun sebaliknya, apabila orang itu melakukan ketidaksolehan, katakan jahat, maka tempat waktu pun akan menjadi saksi. Ini masjid apa namanya ini? Baitul Lisan nanti akan menjadi saksi. Si fulan bin fulan, si fulan bin fulan, si fulan bin fulan adalah orang soleh. Si fulan bin fulan, si fulan bin fulan adalah orang yang membangun masjid, bangunkan baginya rumah di surga, kan begitu. Si fulan adalah ahli salat berjamaah. Si fulan adalah ahli sedekah. Si fulan adalah ahli ilmu. Si fulan rajin tahajud di rumah Allah Subhanahu wa taala yang ini. Si fulan terus akan disaksikan oleh tempat ini, ya. Sehingga kalau suatu saat ya orang yang soleh ini tidak bisa melaksanakan lagi kesolehannya karena sifatnya uzur, nggak bisa hadir ke majelis ilmu. Kenapa? Uzur, ya. Masjid itu akan tetap menjadi saksi, dan ketika hadirnya dia dapat pahala, ketidakhadiran dia di masjid karena uzur itu tetap dicatat sebagai pahala. Malaikat tetap mencatatnya sebagai orang yang melakukan kebaikan. Inilah pentingnya kita istiqomah di dalam kebaikan, ya. Kehilangan kita terhadap saudara kita yang baik itu kan otomatis menjadi saksi tentang kebaikan orang tersebut, tercatat di hati kita. Kemarin si fulan, ya, masih sholat berjamaah bersama kita di sini. Sekarang kemana? Sakit, ya. Kita masih merasakan bahwa dia adalah hadir di tengah-tengah kita meskipun secara fisik tidak hadir, ya. Nah, pada saat kita merasakan kehilangan ya tentang kebaikan orang tersebut, para malaikat pencatat kebaikan itu mencatatkannya sebagai
sebagai amalan kebaikan, ya. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, idza maridul abdu aw safaro, apabila seorang hamba sakit aw safaro atau dia bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatatkan baginya seperti apa yang ia lakukan ketika dia mukim atau ketika dia sehat, ya, ketika dia sehat. Kemana si Pulan? Lagi pulang kampung. Oh, lagi pulang kampung. Biasanya salat subuh di sini, iya, karena pulang kampung jadi nggak ada. Ya, kata para malaikat catat dia, ya. Jadi tetap dicatat sebagai orang yang hadir, fisiknya nggak hadir tapi dicatat sebagai orang yang hadir, masya Allah, ya. Itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Fama yukadzibuka ba'du biddin, ya. Maka ma yukadzibuka ba'du biddin, ay ayyu syai'in yukadzibuka ayyuhal insan ba'da hadzal bayan. Apa sih yang membuat kalian masih tetap mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah penjelasan yang luas ini? Masihkah kalian mendustakan kepada Allah bahwa kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim? Tentu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa sampai kepada keyakinan bahwa kita diciptakan pada ahsani taqwim itu perlu ilmunya. Betulkah bahwa kita itu diciptakan fi ahsani taqwim? Betul. Mana buktinya? Lihat dari segi fisiknya. Silahkan tafakuri, tadabburi penciptaan kita yang ada di tangan kita. Betul nggak tangan kita itu fi ahsani taqwim? Betul. Lihat wajah kita, bandingkan dengan wajah makhluk-makhluk Allah al-aradiyah yang lain. Betulkah bahwa wajah kita itu fi ahsani taqwim? Lihat kaki kita, betul nggak kaki kita itu fi ahsani taqwim? Ya. Sering membanding-bandingkan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain itu akan menumbuhkan kesadaran bahwa memang kita itu fi ahsani taqwim. Kalau tidak suka membandingkan dengan yang lebih rendah, maka orang bisa tidak akan sadar bahwa dia itu fi ahsani taqwim, ya. Sebagaimana kita sakit, itu baru kita sadar bahwa ternyata kita itu butuh sehat, ya. Sebagaimana ketika kita kekurangan duit, ya, barulah kita sadar tentang pentingnya banyak duit, kan begitu, ya. Pun demikian dengan hal ini. Karenanya Allah mengingatkan, fama yukadzibuka ba'du. Apa yang membuat kau masih mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala ba'du, setelah begitu jelas bahwa kalian itu fi ahsani taqwim, ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala biahkamil hakimin, adalah hakim yang paling hakim. Ahkamil hakimin itu gitu, ya. Hakim yang paling hakim. Maksudnya apa hakim yang paling hakim? Fungsi hakim apa? Untuk menegakkan hukum dengan adil, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Dikatakan bahwa dari 3 hakim itu satu yang adil. Yang duanya Yang dua artinya hampir lebih dari 60%, kebanyakan hakim itu tidak bisa menegakkan keadilan karena banyak godaan untuk tidak menegakkan keadilan. Dari yang sepertiga ini, ya, hanya Allah yang ahkamul hakimin, di mana begitu telitinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum bagi manusia, ya. Kapan? Nanti di akhirat, ya. Di dunia sebagian diperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat adil, dan apapun yang dilakukan oleh pelaku kejahatan itu tidak pernah hilang dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti akan membalas kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak pernah ditegakkan hukum oleh hakim yang ada di dunia. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kalimat terakhir di surat At-Tin ini, ya, memberikan pengharapan kepada orang-orang yang dizolimi ketika di dunia, ya, orang-orang yang dizolimi ketika di dunia, bahwa sabarlah, ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, ya. Bahkan di antara hal yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala pembuktian kemahadilan Allah Subhanahu wa taala itu adalah 2 dosa.
Pertama, al-baghyu. Apa al-baghyu itu? Kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain. Itu hukumannya disegerakan di dunia, ya. Menindas orang lain disegerakan, membunuh orang lain akan disegerakan ketika di dunia. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini pun disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi usia tua di mana Allah Subhanahu wa taala secara penciptaan mengembalikan manusia, ya, kepada kondisi yang titik terlemah itu, ya. Ada doa yang diajarkan oleh Allah oleh Rasulullah SAW kepada kita, ya, agar dipelihara dari berbagai hal, ya, dari berbagai hal, agar ketika usia tua kita, di mana kita sudah lemah itu, ya, kita tidak menyesali usia muda kita. Doa ini sering kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Ya, sering-seringlah baca doa ini, ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya. Apa ya? Nanti browsing aja, ya. Cari itu doa ini, ya. Perbanyak baca doa ini ketika kita masih kuat, agar oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan memanfaatkan ke masa kuat kita, sehingga pas kita sudah lemah itu kita tidak menyesali. Kan kalau sudah di atas 50, apalagi di atas 60, kita tidak selincah dulu ketika usia kita 30, 40 tahun, ya. Lah, saya kan sudah 70, Ustaz. Gimana? Tetap baca doa ini, ya. Setidaknya anak kita akan merasakan manfaat dari doa kita. Kan doa kita itu bukan hanya untuk kita, Pak, ya. Kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala kabulkan untuk kita, Allah kabulkan untuk anak cucu kita, Allah kabulkan untuk murid-murid kita. Kalau kita adalah sebagai pemimpin, akan Allah kabulkan untuk rakyat-rakyat kita, gitu. Ini doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita simpulkan, ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat-tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nabi-nabi pilihan, ya. Mengingatkan kita bahwa kita itu tidak akan hidup selamanya di dunia. Kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, jangan sampai nanti di akhir dikembalikan ke tempat yang terhina. Bagaimana agar tidak kembali ke tempat yang terhina? Ikutilah ajaran para nabi. Ikutilah kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi ini, ya. Dengan cara senantiasa beriman, komitmen melaksanakan amal soleh, ya. Dan tidak ada celah bagi kita untuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ingat, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumi kita. Bagaimana kita sikap ketika di dunia, apakah memanfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya atau tidak? Allah akan menghitung semuanya, sekaligus akan menghisab, ya, nanti di akhirat. Bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada kalimat pertanyaan di akhir ayat ini, alaisallahu bi ahkamil hakimin, di mana kalimat alaisa itu dalam ungkapan kita itu merupakan pertanyaan dan ada jawabannya. Ya, Rasulullah SAW apabila membaca ayat ini, setelah ditanya oleh Allah, alaihissallahu biahkamil hakimin, beliau membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin, ya. Jadi ini sebagai salah satu bentuk interaksi kita dengan Al-Qur'an. Alaihissallahu biahkamil hakimin, dijawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, gitu, ya. Kita sedang sholat tuh, imam baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Suka enggak? Coba bala, ikuti bala wa ana ala dzalika minasyahidin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, itu ini salah satu bentuk interaksi kita dengan Al-Qur'an. Ketika Allah bertanya alaihissallahu bi ahkamil hakimin, jawab bala
wa ana ala dzalika minasyahidin. Jangan menang baik ya. Ulangi. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Jawab. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang mau dilengkapkan, diberikan catatan atau apa, ditanyakan, tafadhol. Kalau tidak ada, yakfi lahuna, kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Haji. Betul. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka tidak dirodadnahu asfala safilin, tidak akan dikembalikan ke asfala safilin. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya jelas, mereka itulah yang rodadnahu asfala safilin. Ketika di dunia orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dibuktikan mereka itu rodadnahu asfala safilin, dikembalikan ke asfala safilin. Mungkin secara lahiriah mereka yang tidak beriman itu kelihatannya sehat, lancar dan lain sebagainya. Tapi fil haqiqah mereka itu asfala safilin. Usianya semakin panjang, kelihatannya semakin tua kok tidak sakit-sakitan. Bagi orang yang tidak beriman, panjang usia itu justru semakin menambah siksaan bagi mereka. Ya, kata Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang usia, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa syarru amaluhu, ya, wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang usianya wasa amalu, dan jelek amalnya. Panjang usia, jelek amal. Di antara ketidakbaikan amal atau jelek amal itu adalah ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fil haqiqah orang yang tidak beriman itulah asfala safilin. Yang kedua, orang yang benar-benar memanfaatkan usianya, wabil khusus di usia muda ya, dengan fokus keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus melaksanakan amal soleh. Ketika di usia tua, dia akan menikmati setiap amal soleh yang dilakukan, bahkan bisa jadi secara kuantitas sama dengan ketika di usia muda. Sholatnya sama umpamanya, sholatnya sama. Ketika sudah udzur, sholatnya sama dengan ketika dia masih sehat, ya. Tapi karena sudah dia melakukan dari usia muda, ya, maka kualitasnya akan semakin baik lagi. Tidak dirodadnahu asfala safilin. Mohon maaf. Gimana Pak Haji? Gitu. Dikecualikan, apakah yang dikecualikan itu lebih sedikit? Jelas, sesuatu yang dikecualikan itu biasanya selalu lebih sedikit. Dan sangat sedikit sekali orang yang tidak rodadnahu asfala safilin. Ya. Secara keseluruhan ini ayat ini laqad khalaqnal insan. Manusia itu al-insan manusia, terlepas dari dia beriman atau tidak. Silakan aja dikalkulasi. Manusia secara keseluruhan banyak, illal ladzina amanu. Orang beriman sedikit. Jadi yang tidak rodadnahu asfala safilin, tidak dikembalikan ke yang terendah itu sedikit, ya, gitu, sangat sedikit.
Demikian yang bisa menikmati masa tuanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit. Sekali lagi, orang yang menikmati masa tuanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit. Dan yang sedikit itu adalah bapak-bapak. Betul ya? Nah, aja bandingkan sekarang. Lebih banyak orang-orang tua itu ya. Katakan dari apa yang kita kenal aja ya. Lebih banyak mengisi hari tuanya itu dengan ya tidak di masjid, ya, tidak di masjid, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dikecualikan oleh Allah illal ladzina amanu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berusahalah untuk menjadi orang yang dikecualikan dari kebanyakan manusia. Ya, kita bisnis, masuklah ke dalam golongan orang-orang yang bisnisnya dikecualikan oleh Allah. Ya. Masuk ke dunia apapun, jadilah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau pas Agustusan, malam Agustusan, biasanya syukurannya itu dengan cara apa? Joget-joget kah? Dangdutan kah? Ya. Terus kita mau tasyakuran umpamanya ya. Jadilah membuat acara yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dari yang lain. Meskipun memang resikonya sedikit. Ya, resikonya sedikit. Ya. Di sini dangdutan, di sini pengajian. Judulnya sama-sama. Syukuran kemerdekaan. Ya. Mana yang sedikit? Yang dangdutan kah? Ya, karena itu yang dikecualikan. Illal ladzina amanu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dzunuba illa Allah rabbul alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا بلدا طيبة تجري في أحكامك وسنة رسولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.